Anda menyaksikan Breaking News Metro TV, saya Iqbal Himawan. Pemirsa, kami akan hadirkan informasi terkini terkait dengan 16 orang tewas akibat kecelakaan maut antara bus dan truk tangki di Jalan Lintas Sumatera, Musirawas, Sumatera Selatan. Kecelakaan maut terjadi antara bus antar lintas Sumatera atau ALS dan truk di Jalinsum, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Kecelakaan ini menyebabkan bus ludes terbakar dan sebuah sepeda motor juga ikut terbakar. Data BPBD menyebut kecelakaan maut ini menyebabkan 16 orang meninggal dunia di lokasi kejadian. Korban terdiri dari 14 penumpang bus ALS serta supir dan kenek truk tangki. Sebagian besar korban meninggal karena atau dalam kondisi terbakar. Sementara itu 4 korban luka dirawat di Puskesmas Karangjaya. Saat ini Satlantas masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kecelakaan maut ini. Ya Allah. Ini masih ada longsor. Ya Allah. Ya Allah. Ini masih ada longsor. Banyak itu. Dan pemirsa, kami kembali hadirkan video detik-detik pasca terjadinya kecelakaan antara bus antar lintas Sumatera atau ALS dan truk tangki yang menyebabkan 16 orang meninggal dunia di lokasi kejadian, tepatnya di Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara atau Muratara, Sumatera Selatan pada Rabu 6 Mei 2026. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 12:39 waktu Indonesia Barat. Ini dihimpun dari keterangan dari warga yang berada di sekitar lokasi. Dan pasca kejadian, kepanikan terjadi di sekitar lokasi, terutama warga yang melintas. Dan proses evakuasi korban terus dilakukan hingga sore hari oleh tim gabungan di tengah kondisi kendaraan yang seperti terlihat mengalami kerusakan parah, baik bus ALS maupun truk tangki yang bertabrakan. Dan konfirmasi terkait dengan jumlah korban jiwa sementara tadi sempat dinyatakan oleh Kepala Bidang Kesiapsiagaan BPBD Musirawas Utara, Mugono, yakni ada 16 orang yang meninggal dunia di lokasi kejadian, yakni terdiri dari 14 penumpang bus ALS, 1 sopir tangki, dan 1 kenek tangki. Sementara itu kondisi kendaraan seperti terlihat mengalami ringsek berat akibat benturan frontal dan juga terbakar. Dan kronologis yang berhasil dihimpun dari lokasi kejadian. Kecelakaan ini bermula pada saat bus ALS melaju dari arah Lubuk Linggau menuju Medan atau Pekanbaru. Kemudian pada saat melintasi wilayah Kecamatan Karangjaya, bus ALS dilaporkan mengalami percikan api dari bagian kendaraan. Dan dalam situasi darurat tersebut, supir bus berupaya mengendalikan kendaraan dengan mengarahkannya ke sisi kanan jalan untuk menghindari resiko yang lebih besar. Dan pada saat bersamaan dari arah berlawanan, tepatnya dari wilayah utara atau Rupit, ada sebuah truk tangki yang melaju dengan kecepatan tinggi. Karena jarak yang terlalu dekat membuat tabrakan keras tidak terhindarkan antara kedua kendaraan. Benturan hebat ini menyebabkan kedua kendaraan rusak berat, bahkan sebagian bodi kendaraan ringsek dan terbakar. Dan proses evakuasi mengalami kendala, di antaranya sejumlah penumpang yang dilaporkan dalam kondisi terjepit di dalam kabin sehingga proses evakuasi mengalami kendala. Ya Allah. Ini masih ada longsor. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita akan langsung bergabung dengan Kepala Bidang Kesiapsiagaan BPBD Musirawas Utara atau Muratara, Mugono. Pak Mugono, selamat malam Pak Mugono. Selamat malam, ya dengan saya.
Apa informasi terkini Pak yang berhasil didapatkan dari laporan dari lapangan terkait dengan jumlah korban dan juga proses evakuasi kendaraan Pak? Jadi saya bacakan kronologisnya. Jadi pada siang pukul 12.30 nanti terjadi antara bis sama tanki itu kebakaran. Dari musibah itu 16 orang mengalami meninggal, 14 orang dari Cianjur, kemudian 2 orang dari Bekasi. Dan saat ini sudah semua mereka sudah dievakuasi dan langsung dibawa ke rumah sakit Siti Aisyah Lubulingga. Dan situasi ini sudah terkendali, arus lalu lintas sudah lancar karena seluruh ALS yang terbakar sudah dievakuasi sehingga arus lalu lintas sudah lancar untuk laporan. Baik, arus lalu lintas sudah lancar. Pak Mugono, tadi pada saat proses evakuasi berlangsung, kesulitan atau kendala apa yang dihadapi oleh tim Pak, teman-teman di lapangan? Setelah terjadi pemadaman, evakuasi sebenarnya tidak ada kesulitan, tapi hanya kesulitan waktu pengambilan jenazah. Karena posisi seluruh tubuh itu sudah hangus terbakar. Bahkan ada yang kedapatan tengkorak sama tulang belulang saja. Dan sebagian ada yang terjepit, sehingga perlu dievakuasi pakai alat untuk dikeluarkan dari bis tersebut. Oke, artinya kondisi korban dalam keadaan sebagian besar karena luka bakar ya Pak ya. Ya. Jadi sudah dikonfirmasi 16 orang tewas dalam kecelakaan ini. Nah, apakah di lokasi ini Pak memang sebelumnya dikenal dengan rawan kecelakaan atau ini murni karena mungkin penyebabnya memang masih diselidiki ya, tapi setidaknya dari kronologi yang berhasil dihimpun, apakah kerusakan atau ada kendala teknis yang dialami oleh kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan kali ini Pak? Sejauh ini saya belum dapat informasi. Nanti kalau memang dapat informasi dari lantas, saya sampaikan. Karena waktu ini saya tidak menanyakan sejauh itu karena kami fokus pada penyelamatan dari korban. Oke, kemudian apakah mengingat kondisi korban ya Pak, yang mungkin sulit diidentifikasi, tapi apakah terdapat semacam manifest Pak? Artinya nama-nama dari para penumpang? Sejauh ini belum ada. Ini baru mau mungkin pihak lantas mau konfirmasi di mana loket-loket daripada bis tersebut naik. Namun tidak menutup kemungkinan nama-nama itu mungkin didapatkan dari loket tempat dia naik. Tapi yang dikhawatirkan kalau di jalan itu ada penumpang yang naik tanpa sepengetahuan loket. Oke, bisa didapatkan dari loket, tapi tidak menutup kemungkinan ada penumpang yang naik di jalan. Nah, rute dari bus ALS ini sendiri dari mana ke mana, Pak? Kalau saya lihat ketemu sama pihak loket yang biasanya mobil ALS itu kan berhenti di Singkut, itu berangkat dari Jawa, rencana mau ke Pekanbaru dan Medan. Gitu. Oke. Berangkat dari Jawa menuju ke Pekanbaru ya. Nah, kemudian truk ini sendiri membawa apa, Pak? Sejauh ini saya nggak tahu, Pak. Karena waktu terjadi kuburan itu api membumbung tinggi. Mungkin disebabkan dari minyak tangki atau minyak bis yang pecah atau gimana. Karena keadaan api itu tinggi sekali itu, kurang lebih 8-10 meter. Oke. Jadi kalau dari pengamatan di lapangan, Pak, apa yang menyebabkan kecelakaan kali ini jumlah korbannya begitu banyak, Pak Mugono? Ya kalau sejauh ini saya lihat, ini karena faktor kebakaran itu terjadi benturan atau tumburan, nah langsung antara dua kendaraan itu terbakar habis itu. Okay. Walaupun kami dari pihak BPB dan Damkar mengirimkan mobil tangki atau mobil damkar untuk menyelamatkan, tapi tidak terselamatkan karena api terlalu besar. Oke. Nah, artinya kalau sudah berhasil dihimpun data dari loket
dan itu berangkat dari Jawa. Sebagian besar korban ini berasal dari Pulau Jawa ya Pak ya, yang akan menuju ke Pekanbaru ya? Ya. Kalau saya tadi sempat ngobrol sama pihak lokal yang ada di Singkut, dia sempat melihat di tempat kejadian, itu memang ada dari Jawa. Oke. Nah, kemudian untuk proses memindahkan kendaraan ini Pak dari jalan lokasi kejadian tentu sempat menimbulkan kemacetan ya. Tadi apa yang dilakukan tindakan supaya cepat dipinggirkan begitu dari jalan utama Pak? Pihak polisian dan juga pihak dinas terkait mohon bantuan alat berat ekskavator ini untuk memindahkan ke tepi jalan, karena posisi saat terjadi evakuasi itu terjadi kemacetan dari arah utara dan selatan. Sehingga cepat mungkin Bapak Kapolres itu juga hadir minta bantuan untuk segera memindahkan daripada mobil yang terbakar tersebut. Oke. Kemudian saya ingin tahu dari pengalaman Bapak Mugono sendiri ya sebagai Kabid Kesiapsiagaan BPBD di sana dari wilayah setempat. Apakah kecelakaan ini termasuk yang terparah Pak kalau melihat dari jumlah korbannya? Iya betul. Ini kalau saya lihat selama saya menjabat ini ada yang terparah dan terbesar korban yang saya lihat dan saya tangani. Oke, baik. Pak Mugono, Kepala Bidang Kesiapsiagaan BPBD Muratara. Terima kasih atas waktunya untuk Breaking News Metro TV Pak. Semoga semua proses di sana berjalan lancar. Terima kasih sekali lagi Pak Mugono. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.